Saudara-saudariku yang terkasih, salam sukacita untuk kita semua. Sudahkah kita memberi senyum hari ini? Minggu 21 Desember 2025, hari Minggu Advent yang keempat. Mari kita awali permenungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Matius bab 1 ayat 18 sampai 24. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Saudara-saudariku terkasih, bacaan Injil pada Minggu Advent keempat ini menampilkan satu tokoh penting dalam sejarah kehidupan Yesus, yakni Santo Yusuf. Diceritakan dalam Injil pada waktu Maria bertunangan dengan Yusuf, ternyata Maria mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tapi Injil bercerita tentang peran Allah dalam keputusan Yusuf. Allah hadir dalam mimpi Yusuf dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Satu hal yang diwariskan Yusuf bagi kita lewat kisah Injil hari ini adalah sikap tulus Yusuf melaksanakan kehendak Allah. Amanat Tuhan yang disampaikan lewat mimpi ditanggapi dengan baik oleh Yusuf. Ia menjalani perintah itu dengan tulus. Sikap tulus Yusuf menerima Maria untuk menjadi istrinya mendatangkan berkat keselamatan. Saudara-saudariku terkasih, dalam seluruh kitab suci kita tidak menemukan satu perkataan pun yang keluar dari mulut Yusuf. Ia hanya melaksanakan dengan tulus hati apa yang dikehendaki Tuhan padanya. Yusuf selalu berpikir dan bekerja secara lurus sesuai dengan tugas dan panggilannya. Sikap Yusuf ini mengajak kita untuk belajar tulus dalam tugas dan panggilan hidup kita. Memang tidak mudah. Sering banyak pertimbangan yang kita buat hanya untuk membenarkan ketidaktulusan kita. Kita sering membuat banyak alasan termasuk apa yang dikehendaki Allah untuk kita jalani dalam kehidupan kita. Kita masih sering memperhitungkan untung rugi dalam pelayanan, dalam perbuatan kita. Dalam kehidupan keluarga demikian, kita juga tidak tulus mencintai keluarga kita. Dalam karya-karya kita di tengah masyarakat, kita temukan banyak orang yang tidak tulus melakukan sesuatu karena punya kepentingan untuk kepuasan diri, untuk kekayaan dirinya. Bahkan berusaha mendapatkan sebanyak mungkin harta walaupun bukan haknya. Mau melayani, mau bekerja, yang penting wani piro. Berapa engkau berani? Orang-orang itu mungkin kita. Maka hari ini pada saat kita mempersiapkan diri kita untuk merayakan Natal, kita boleh belajar dari Santo Yusuf.
melaksanakan tugas yang diberikan Allah kepada kita, apapun profesi itu, lakukanlah dengan tulus. Yakinlah bila kita menjalani hidup itu dengan tulus, ada berkat yang kita terima dari Tuhan. Itulah yang dialami oleh Yusuf. Karena dia tulus, Tuhan memberikan berkat berlimpah untuknya. Pertanyaan untuk kita hari ini, apakah saya termasuk golongan orang yang tulus atau tidak? Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Roh Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam